night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Sri Akbarwati, NIM 2311101114, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Saya ingin menjelaskan tugas dari Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansori, MPD, yaitu pertama, pengertian filsafat, 2. Objek filsafat, 3. Cabang-cabang filsafat, 4. Kedudukan agama dan filsafat, 5. Manfaat filsafat, 6. Aliran mazhab filsafat. Pertama, apa itu filsafat? Menurut bahasa, filsafat bila merujuk pada bahasa Arab disebut falsafah, sedangkan pada bahasa Inggris disebut filosofi, yang bersumber dari bahasa Yunani. Adapun kata ini terdiri dari dua kata, yaitu philein yang bermakna cinta atau love, dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, secara etimologi, filsafat dapat didefinisikan sebagai cinta kebijaksanaan dalam arti yang mendalam. Adapun definisi filsafat itu sangat variatif, yang dikemukakan dari beberapa ahli. Namun, dapat disimpulkan, filsafat adalah suatu ilmu pemikiran yang mengkaji apa saja selama itu dapat difikirkan dengan berbagai metode dan pendekatan yang digunakan guna mencari suatu kebenaran yang objektif dan mendalam. Selanjutnya, objek-objek filsafat. Dalam filsafat, objek kajian filsafat amatlah luas. Ia membahas dari yang ada, yang mungkin, dan yang tidak mungkin. Artinya, filsafat membahas segalanya, selama itu bisa difikirkan. Adapun objek-objek filsafat itu ada 9. Yang pertama, metafisika, ontologi, monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnostitisme, epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Objek filsafat yang pertama adalah metafisika. Berbicara metafisika merupakan salah satu objek kajian filsafat dalam dimensi mungkin ada. Hal tersebut erat dengan definisi metafisika itu sendiri, yang bermakna tidak tampak secara kasat mata. Meskipun tidak tampak, namun segelintir orang meyakini keberadaannya sebagai sesuatu yang eksis. Adapun contoh metafisika berupa siksa kubur, ruh, jin, dan sebagainya. Jadi, metafisika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji persoalan mengenai keberadaan, being, atau sesuatu eksistensi. Adapun yang dimaksud yang ada atau being adalah membahas segala sesuatu yang dianggap ada dan mungkin ada. Objek filsafat yang kedua yaitu ontologi. Ontologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai hakikat sesuatu. Lengkapnya, sebuah ilmu yang mencoba mengkaji tentang keberadaan atau eksistensi, terlepas apakah itu dalam dimensi fisik maupun metafisik. Ontologi juga disebut sebagai cabang ilmu yang berbicara tentang hakikat ilmu pengetahuan. Kalau diruntut lebih jauh, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos dan logos. Maka, ontologi didefinisikan sebagai the theory of being, qua being, teori mengenai keberadaan sebagai keberadaan. Objek yang ketiga yaitu monoisme. Monoisme adalah paham yang menilai bahwa hakikat bersumber dari seluruh realitas merupakan satu saja dan tidak mungkin dua. Istilah monoisme dipopulerkan oleh Thomas Davidson dengan sebutan block universe. Konsep ini selanjutnya terbagi menjadi dua aliran, yaitu idealisme dan materialisme. Materialisme merupakan aliran yang menganggap bahwa semua sumber pada awalnya merupakan materi, bukan metafisik seperti rohani dan sejenisnya. Yang ada dalam realitas adalah hanyalah materi, sementara identitas lainnya seperti ruh atau jiwa tidaklah sebuah kenyataan yang berdiri sendiri.
Sedangkan idealisme adalah sesuatu yang tidak memiliki bentuk dan menempati dimensi ruang. Yang ketiga yaitu dualisme. Dualisme merupakan paham yang berpendapat bahwa benda itu terdiri dari dua hakikat sebagai sumbernya, yaitu dalam dimensi materi dan rohani, jasad dan spirit, serta benda dan ruh. Materi bukan bersumber dari ruh, dan ruh dianggap tidak terlahir dari benda, melainkan keduanya merupakan hakikat. Adapun tokoh dualisme ini ialah René Descartes, yang disebut sebagai seorang filsuf modern pertama. Dalam kajian umum, dualisme merupakan term yang senantiasa saling menyeimbangkan, sebagaimana adanya surga, neraka, dunia akhirat, baik buruk, hidup mati, dan lain sebagainya. Objek yang keempat yaitu dualisme. Dualisme merupakan paham yang berpendapat bahwa benda itu terdiri dari dua hakikat sebagai sumbernya, yaitu dalam dimensi materi dan rohani, jasad dan spirit, serta benda dan ruh. Materi bukan bersumber dari ruh, dan ruh dianggap tidak terlahir dari benda, melainkan keduanya merupakan hakikat. Adapun tokoh dualisme ini adalah René Descartes, yang disebut sebagai seorang filsuf modern pertama atau filsafat modern. Dalam kajian umum, dualisme merupakan term yang senantiasa saling menyeimbangkan, sebagaimana adanya surga neraka, dunia akhirat, baik buruk, hidup mati, dan lain sebagainya. Objek yang kelima yaitu pluralisme. Pluralisme itu paham bertolak dari keseluruhan paham yang berpikiran bahwa segenap variasi bentuk adalah kenyataan. Paham ini dikenal dengan paham yang mengidentifikasikan bahwa kenyataan alam ini tercipta dari berbagai unsur, lebih dari satu bahkan lebih dari dua entitas. Tokoh pluralisme pada masa Yunani kuno adalah Empedokles dan Anaxagoras, serta tokoh modern pluralisme adalah William James, kelahiran New York, di mana terkenal sebagai tokoh psikologi dan filsuf di Amerika. Objek yang keenam yaitu nihilisme. Nihilisme merupakan konsep pemikiran yang tidak meyakini validitas alternatif yang positif. Nihilisme memberikan 3 proporsi tentang realitas. Pertama, tak ada satupun yang dianggap eksis. Suatu realitas itu sebenarnya sebuah ketiadaan. Kedua, apabila sesuatu itu ada, maka ia tak bisa diketahui. Ketiga, meskipun realitas itu bisa diketahui, ia tidak mudah diberitahukan kepada orang lain. Objek yang ketujuh yaitu agnostitisme. Agnostitisme merupakan paham yang menolak kesanggupan manusia dalam mengetahui sesuatu hakikat benda, baik hakikat sebagai materi maupun hakikat ruhaninya. Aliran ini muncul karena belum mampunya manusia mengenal dan menerangkan secara totalitas akan adanya realitas yang mandiri atau berdiri sendiri. Objek yang kedelapan yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat, metode, asal-muasal ilmu, dan batasan ilmu manusia. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang bermakna pengetahuan, yaitu pengetahuan yang benar, atau lebih dikenal dengan pengetahuan ilmiah, dan dari logos yang berarti teori. Epistemologi bisa didefinisikan sebagai cabang dari filsafat yang mengkaji sebuah atau asal-muasal struktur, mekanisme atau metode, dan keasliannya atau validitas suatu pengetahuan. Objek yang terakhir yaitu aksiologi. Dalam bahasa Yunani, aksiologi diambil dari kata axios yang bermakna nilai dan berasal dari logos yang bermakna teori atau ilmu. Jadi, aksiologi merupakan teori mengenai suatu nilai atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya itu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat dibagi menjadi 9, yaitu filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat politik, filsafat agama, filsafat kebudayaan, filsafat seni, filsafat sejarah, dan yang terakhir filsafat bahasa. Cabang filsafat yang pertama yaitu filsafat pendidikan.
Adapun filsafat pendidikan adalah salah satu dari cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pendidikan, bahwa semua aktivitas pendidikan merupakan objek yang penting dikaji. Hasan Langgulung menguapkan bahwa filsafat pendidikan merupakan penerapan metode, media, prasarana, serta pandangan filsafat dalam konteks pengalaman manusia yang disebut sebagai pendidikan. Cabang filsafat yang kedua yaitu filsafat hukum. Berbicara filsafat hukum erat kaitannya dengan perkembangan zaman dan budaya. Filsafat hukum dilandasi oleh berbagai perkembangan sejarahnya, khususnya mereka yang mengkaji histori filsafat barat. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum itu secara filosofis. Oleh sebab itu, objek kajian filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Cabang filsafat yang ketiga yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah telaah kefilsafatan yang hendak menjawab permasalahan mengenai substansi dan hakikat ilmu, yang dikaji dari aspek ontologis, aspek epistemologis, serta pandangan aksiologisnya. Itu berarti, filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang dengan khusus mengkaji substansi ilmu, seperti kajian apa yang dibedakan oleh ilmu. Filsafat ilmu merupakan pengembangan atau pembandingan argumentasi masa lampau, argumen masa sekarang yang didukung oleh berbagai bukti dan pendekatan ilmiah. Cabang yang keempat yaitu filsafat politik. Filsafat politik adalah refleksi filsafat mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama dikelola. Permasalahan kehidupan tersebut meliputi tata politik seperti bentuk negara, format pengaturan pajak, dan memformat dinamika ekonomi atau Routledge Encyclopedia of Philosophy. Filsafat politik telah eksis sejak manusia sudah menyadari bahwa pengaturan bersosial khususnya dalam kehidupan bersama tidak tercipta secara alamiah, melainkan sebuah penataan yang sangat bersinggungan dengan peran tata kelola di mana terbuka untuk perubahan. Cabang yang kelima yaitu filsafat agama. Filsafat agama merupakan cabang filsafat yang membahas agama menjadi objek renungan. Dalam konteks ini, filsafat agama dipisahkan dari beberapa ilmu yang turut mempelajari agama, seperti kajian antropologi budaya, psikologi agama, dan sosiologi agama. Filsafat agama dipelajari oleh segenap manusia yang hendak memahami agamanya secara lebih maksimal, objektif, serta multitafsir dalam perspektif yang lebih luas. Cabang yang keenam yaitu filsafat kebudayaan. Berbicara tentang filsafat kebudayaan, mungkin tak sefamiliar cabang filsafat lainnya. Langkah awal yang terpenting dalam upaya memahami filsafat kebudayaan adalah kemampuan untuk menentukan batas pengertian yang tegas antara filsafat kebudayaan dan ilmu kebudayaan. Filsafat ini mempelajari esensi dari arti kebudayaan, menganalisis macam struktur budaya beserta prinsip, struktur, media, derajat, dan nilai-nilai yang meliputinya. Cabang yang ketujuh yaitu filsafat seni. Filsafat seni yang lebih populer disebut estetika, yaitu pada orientasi agama, seni menjadi pola kehidupan yang lebih terarah. Dengan ilmu seni, kehidupan manusia akan lebih menarik. Filsafat seni itu yaitu kajian masalah umum dan mendasar mengenai apa itu seni secara sistematis melalui metode-metode ilmiah untuk mendapatkan pemahaman serta kebijaksanaan yang lebih baik dari berbagai pemahaman dan sesuatu yang telah disetujui. Cabang yang ke-8 yaitu filsafat sejarah. Filsafat sejarah adalah ilmu yang membahas serta menyelidiki teori yang bersinggungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk bersosial. Dan filsafat sejarah ini dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, metafisika sejarah. Metafisika sejarah ini mempelajari background sejarah, prinsip, hukum, arti, dan motivasi pada sejarah. Kedua, logika sejarah. Logika sejarah ini disebut juga metodologi sejarah. Yang terakhir, yaitu filsafat bahasa. Filsafat bahasa merupakan teori mengenai bahasa yang sukses dikemukakan oleh para filsuf, khususnya dalam memahami ilmu konseptual.
filsafat bahasa berperan sebagai jembatan para filsuf untuk mengerti mekanisme pengetahuan konseptual. Pemahaman terhadap fungsi filsafat bahasa inilah yang selanjutnya bisa memisahkan berbagai ilmu bahasa atau linguistik. Tadi sudah membahas tentang objek dan cabang filsafat. Selanjutnya yaitu membahas kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Ada yang mengatakan bahwa ilmu, filsafat, dan agama memiliki satu hubungan. Namun demikian tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain itu merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Dalam ilmu, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio, karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik. Maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Selanjutnya, apa itu manfaat filsafat? Secara definitif, filsafat yang bermakna berpikir, mencari kebenaran, atau cinta kebijaksanaan tentu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Dalam buku Dr. Gunawan Adam M.A. yang berjudul Filsafat Umum, manfaat filsafat terbagi menjadi 4, yaitu memperkuat akidah, sumber ilmu pengetahuan, penghubung ilmu dan agama, terakhir mengajarkan berpikir kritis. Sedangkan bagi kita mahasiswa, manfaat filsafat itu dapat menjaga toleransi perbedaan, baik itu perbedaan pemikiran. Seseorang yang belajar filsafat tidak akan langsung menganggap sesuatu itu benar. Mereka akan menghargai perbedaan berpikir, baik yang menyimpang dari pemikirannya maupun yang satu pendapat dengannya. Selanjutnya terakhir yaitu membahas aliran mazhab filsafat. Aliran mazhab filsafat dibagi menjadi 6. Pertama, rasionalisme, empirisme, kritisme, eksistensialisme, pragmatisme, yang terakhir positivisme. Aliran pertama yaitu rasionalisme. Konsep rasionalisme adalah satu aliran besar filsafat yang mengklaim bahwa suatu kebenaran itu bersumber dari alam ide, rasio atau akal. Konsep rasionalisme dekat dengan idealisme Plato sebab metode pencari kebenarannya sama-sama menggunakan akal. Tokoh filsafat pertama yang menggagas ini adalah Plato. Aliran filsafat yang kedua yaitu empirisme. Empirisme merupakan aliran dalam filsafat yang fokus pada peranan pengalaman atau tangkapan indera dalam meraih pengetahuan atau menilai kebenaran dan mempersempit peranan akal. Kata empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empeiria, yang makna harfiahnya adalah coba-coba atau aspek pengalaman. Menurut aliran ini, seseorang dengan indranya atau pengalaman lebih objektif dalam menilai mana baik dan mana yang buruk. Pengalaman juga dapat menilai sesuatu yang bersifat seni, sebab suatu seni itu terlihat indah dengan mata. Tokoh filsafat yang sangat menekankan empirisme adalah Aristoteles. Aliran filsafat yang ketiga yaitu kritisme. Kritisme adalah sebuah aliran filsafat yang mencoba mendamaikan pertentangan antara filsafat rasionalisme dan empirisme. Aliran ini berupaya menunjukkan kekurangan yang ditunjukkan oleh masing-masing pandangan. Selanjutnya, diganti dengan pandangan dalam memberikan solusi bahwa antara akal dan pengalaman keduanya saling berkaitan dalam mencari kebenaran. Penggagas kritisme adalah Immanuel Kant. Aliran filsafat yang keempat yaitu pragmatisme. Filsafat pragmatisme muncul di Amerika sehingga kerap dipandang sebagai suatu filsafat Amerika asli. Akan tetapi, sebenarnya pragmatisme bersandar pada filsafat empirisme Inggris. Adapun pendiri filsafat pragmatisme di antara Carlos Sanders Peirce, John Dewey, dan William James. Pragmatisme merupakan ilmu filsafat yang berorientasi terhadap aksi atau tindakan. Pada aliran filsafat ini, menyatakan bahwa kebenaran tergantung terhadap berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Dalam teori pragmatisme, ini kebenaran akan diuji dalam praktik yang dikenal sebagai metode projek, dan kebenaran ini bisa dikatakan benar jika mampu dan berguna untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap semua masalah.
aliran filsafat yang kelima yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menerapkan konsep terkait keberadaan diri. Eksistensialisme bersumber dari upaya untuk berjuang dari segala hegemoni guna memperoleh eksistensi dan esensi diri. Supaya menemukan eksistensi diri tersebut, maka manusia mesti sadar sebab tidak ada makhluk yang bereksistensi selain manusia. Aliran filsafat yang terakhir yaitu positivisme. Filsafat positivisme yang dipaparkan oleh Auguste Comte melontarkan kritik keras terhadap metodologi pengetahuan yang sistematis. Hal tersebut berkembang subur pada abad pertengahan yaitu penganut metafisika. Berbeda dengan konsep metafisika, positivisme mempelajari pengetahuan dengan kajian fakta objektif, nyata, tepat, pasti, berguna, serta mutlak. Sedangkan metafisika menurut Comte tidak dapat membuktikan kebenaran pernyataannya secara indrawi, pengamatan, dan percobaan. Aliran positivisme juga bisa disebut sebagai ilmiah. Inilah asal-muasal perkembangan teori positif lainnya seperti hukum positif dan penelitian ilmiah, di mana keduanya akan dianggap benar jika bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan dugaan apalagi dongeng. Tidak terasa sudah berada di penghujung waktu kebersamaan kita. Terima kasih telah menonton dan maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.